Itu yang pertama. Saya percaya Roh Kudus ingatkan kita, belajar yuk buat action. 2026 kalau kau mau mengalami new wonders, action. Lakukan, lakukan. Saya nggak tahu, tapi saya yakin Roh Kudus sedang bicara dalam hati dan diri Anda masing-masing. Buat ayo action. Action buat ini, action buat itu. Action buat kirim CV, action buat datangi dosenmu, action buat engkau sungguh-sungguh melamar pekerjaan. Jadi action dengan nyata, itu yang pertama. Yang kedua, memukul gunung batu, itu bicara tentang instruksi yang nggak masuk akal. Apa kaitan mukul batu sama air bisa keluar? Secara manusia kayak mustahil. Mukul batu loh, saudara. Mungkin kalau mukul apa ya, mukul kolam atau apa ya mungkin masih bisa ada kaitan. Tapi ini batu loh, saudara. Mungkin kalau Tuhan perintahkan, Musa kamu butuh air kan, kamu sekarang gali tanah atau gali pasir. Atau kamu ngebor, atau kamu cari air, itu mungkin masih masuk akal, masih ada kaitannya. Tapi yang ini kayak nggak ada kaitannya. Butuhnya air, sekarang malah disuruh mukul batu. Tapi sekalipun nggak masuk akal, luar biasanya Musa taat. Katakan sama-sama taat. Kalau saudara rindu ngalami 2026 ini ya, ngalami new wonders. Kita perlu belajar taat pada instruksi Tuhan. Dan saya bersyukur Musa nggak ragu-ragu, dia taat dengan mantap. Dan ketika dia taat dengan mantap, maka mujizat juga keluarnya juga dengan mantap. Saya tantang saudara, 2026 ini belajar taat yang mantap. Tuhan kadang-kadang perintahkan sesuatu yang nggak masuk akal, yang kadang-kadang aneh, yang kadang-kadang bahkan di luar logika kita. Tapi belajar buat taat. Mungkin Anda nggak salah, tapi Tuhan perintahkan Anda yang minta maaf. Tuhan nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai cara yang nggak masuk akal, mendatangkan pemulihan. Tuhan aku butuh dana, keuanganku mepet, tapi Tuhan malah suruh aku buat menabur, nggak masuk akal. Semua itu serba nggak masuk akal. Ada air keluar dari bukit batu, itu nggak masuk akal. Tapi ternyata ketaatan yang unik itu mendatangkan mujizat yang tidak masuk akal. Gereja kita bisa menjadi seperti ini, kenapa? Karena gereja kita terus berjalan dalam satu ketaatan pada ketaatan berikutnya. Dan ketaatan itu seringkali nggak masuk akal. Bahkan kalau